Aku bapak absen dulu. Septika hadir. Adila, anak Adila ada. Mas Bandi hadir. Ajam sana. Albar, si Albar ini. Albar Alfian hadir. Amira, pandangan Anggi Mardiana ada. Anggi Nijar ada. Afrida Freda, jadi di situ Afrida. Padang Habibi ada ya? Padang Habibi ada. Gina ada. Hasna ada kabar. Husnul si kecil di luar tapi Indah, mana si Indah si Imun? Mana? Oh jadinya. Ipa Syarifah ada. Jenab, mana Jenab? Jenab. Jihan gak adanya. Si gede gak ada. Kenzi, mana Kenzi? Leni, mana Leni? Masih sekolah. Arfan gak ada. Axel. Meja, ulang meja. Repan, betul melihat si Repan. Alwi, si Alwi gak ada. Jempek si Alwinya. Mirja ada. Muhammad Mulyana gak ada. Muhammad Yopi gak ada. Muhammad Yusuf gak ada. Alvin ada. Muhammad Afi gak adanya. Tapi kemana? Ada yang tahu? Pantan ada. Rehan ada. Sahrul tadi ada. Mana Sahrul? Oh, itu. Nadia hadir. Noval, Yuna, Restu, Rizky Ardiansyah ada. Sani ada. Siti Hardianti, Siti Wairunisa, Siti Nurdiana, Sopa gak adanya. Supi, Siva hadir? Ada. Oh, ada. Ulfa, Julfa, Padan Mubarok ada. Cep, kamarnya sebentar Cep. Hilal gak ada. Badla. Ada yang tahu kemana itu hadir? Kamu gak hujan? Ya? Saatnya ya kalau misalkan hujan, selagi masih ada payung dapat hujan apa mau tadi cabut, memaksakan hadir apa? Ada? Pada saya ngecek ke bapak, mama nanti yang WA, biasanya suka yang WA. Hah? Apa sih? Nah, kalau aja berarti hadir sakit badannya. Ya, udah. Siapa lagi yang tahu yang tidak hadir? Udah. Untuk kedepannya karena sekarang musim hujan, kalaupun hujan, tapi kalau misalkan hujan ada pagi-pagi maka diusahakan berangkat. Kalau hujan mah siang lagi ke bapak di malumnya, paham? Pakai payung, ya, oke? Sebelum memulai pelajaran supaya lebih semangat, coba bakar dulu semangatnya. Coba kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita nyanyikan dulu lagu bangsa ya, lagu wajib nasional, lagu bangsa, lagu Indonesia Raya.
kalian tentang pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini dari materi rantai makanan. Yang pertama, Bapak harap kalian semua mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Ya, nanti setelah pelajarannya selesai, Bapak harap kalian harus mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Makanya nanti kalau misalkan Bapak sedang menerangkan, mohon perhatikan semuanya ya dengan seksama. Yang berikutnya, Bapak harap kalian mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan ya. Nanti kalian harus diteliti apa yang Bapak jelaskan, apa yang kita lihat bersama di depan. Peran dari masing-masing makhluk hidup tersebut dalam posisinya dalam ekosistem rantai makanan. Rantai makanan dalam ekosistem kembali. Yang ketiga, mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekolah, ya, di lingkungan sekitar. Bapak harap nanti kalian mampu memberikan contoh tentang rantai makanan di lingkungan kalian, di rumah, ya, khususnya di rumah. Atau misalkan di sekolah boleh kalau misalkan ada. Yang terakhir, mampu membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem, ya. Ini nomor 3 yang nomor 3 dan yang 4 tujuannya sama, mampu menyebutkan atau memberikan contoh tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, yang selanjutnya kita mulai saja tentang rantai makanan. Yang pertama, sebelum melanjutkan ke berikutnya, Bapak mau tanya, apakah ada yang sudah tahu apa itu rantai makanan? Ada yang sudah tahu? Belum? Belum? Oke. Dalam makhluk hidup, setiap makhluk hidup itu berperan sebagai sumber energi. Di dalam rantai makanan nanti kita itu ada yang namanya tingkatan. Yang pertama itu ada produsen atau penghasil, ya. Penghasil. Kemudian yang kedua yang memakannya itu nanti ada konsumennya, dan yang terakhir ada dekomposer. Konsumen itu yang memakan, dekomposer itu yang menguraikan si konsumennya, ya. Tadi apa rantai makanan? Apa ada yang tahu? Belum tahu? Kalau misalkan belum tahu, rantai makanan itu singkatnya itu adalah proses makan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, bukan ekonomi ya. Proses makan dimakan. Jadi rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Apakah hanya tumbuhan atau tumbuhan dengan hewan? Apakah hanya tumbuhan atau tumbuhan dengan hewan? Tumbuhan dan hewan. Di situ ada gambar. Itu ada gambar rumput, ada kelinci dan ada ular. Itu adalah contoh singkat tentang rantai makanan. Ya. Tumbuhan yang pertama di sini ada contoh rumput, ada kelinci, ada ular. Berarti di sini ada kelihatan pangannya? Enggak ada di sini. Di sini ada gambar rumput, ini kelinci, ini ular. Tadi dalam sistem rantai makanan itu ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Ini si rumput ini yang pertama, ini disebutnya produk atau penghasil sumbernya. Ini ya dari si rumput. Kemudian tadi setelah produsen ada konsumen. Di sini ada si rabbit, ada si kelinci. Si kelinci makan apa? Makan rumput. Berarti ini si kelinci sudah masuk ke konsumen karena memakan rumput yang merupakan produsen atau penghasil sumbernya. Kemudian si kelinci ini pernah dilihat, kalau nggak langsung lihat di TV atau di HP. Pernah nggak? Kalian pasti punya HP kan? Pasti pernah lihat ada ular memakan binatang kecil. Pernah lihat? Pernah lihat ular makan manusia? Makan kerbau pernah lihat? Jangankan yang kecil ya, sama ular mah gede oke dimakan. Jadi ini si kelinci kecil bisa dimakan oleh ular. Kembali lagi ini produsen, yang ini adalah konsumen. Apakah ini masih konsumen? Masih konsumen. Nanti ada lagi yang makan ular? Pernah lihat makhluk lain yang memakan
menjelaskan tentang dekompose. Tadi yang pertama gambarnya, materinya ada rumput dimakan oleh kelinci, dimakan oleh ular, dimakan lagi oleh elang. Si elangnya dimakan siapa? Hah? Dimakan jamur atau jadi jamur? Jadi jamur. Apa pernah lihat jamur memakan ular? Kumaha makanan? Gak ada ya? Si elangnya itu cenah cek dongeng nama mati gara-gara keracunan tina ular atau pas elak makan si elang mati kemudian diuraikan oleh dekomposer yaitu menjadi jamur atau bisa menjadi tanah. Bisa ya, pernah nggak kalian melihat misalkan kucing kalian mati terus kalian kubur, kalau digali lagi apakah masih berbentuk kucing? Tidak, pasti jadi tanah humus ya, atau bisa juga menjadi jamur. Oke, kalian nanti harus bisa membuat atau mendeskripsikan tentang rantai makanan. Seperti tadi contohnya, yang pertama tadi itu ada si kelinci memakan dan si kelincinya dimakan, si ularnya dimakan, si elang mati dimakan. Konsen atuh, semangat dong, jawab yang semangat ya. Si elang mati, lalu diuraikan, benar, lupa menjadi jamur atau tanah kompos hasilnya ya. Contohnya ekosistem itu tidak hanya di darat. Ekosistem itu tidak hanya di darat, ada di darat dan juga ada di laut atau air ya. Contoh rantai makanannya pun sama. Tidak hanya rantai makanan yang di darat. Tidak hanya di sekitar kita yang hidup di darat, tapi di laut pun ada rantai makanan. Contoh yang tadi itu adalah contoh rantai makanan yang ada di darat. Kalau di laut seperti apa? Ini adalah contoh rantai makanan ekosistem laut. Ya. Di laut pun jangan salah. Siapa yang suka nonton film SpongeBob? Tahu itu si makhluk kotak? Ada musuh tuan Grab itu yang kecil-kecil, tidak ada bulunya, tidak ada tulangnya, matanya satu di tengah, tahu? Sama marana itu. Si plankton teh makhluk kecil di dalam laut. Kita kembali lagi contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Ini ada fitoplankton, ada zooplankton, ada ikan kecil, ada ikan sedang, lalu ikan besar. Ini adalah contoh rantai makanan ekosistem laut. Apa itu nama fitoplankton teh? Ada zooplankton teh apa? Soalnya ikan kecil, sedang, sarang besar. Tahu kan? Ada fitoplankton apa? Tahu? Ada yang tahu? Kalau di darat tadi itu ada rumput, kemudian ada kelinci, betul? Kalau di laut, ini fitoplankton ini adalah merupakan tumbuhan yang kecil yang hidup di laut. Pernah dengan sumur, pernah ke pantai? Pernah lihat ada fitoplankton? Pernah tidak? Tahu terbentuknya kumaha? Tidak pernah melihat karena si fitoplankton ini bentuknya sangat kecil, tidak dapat dilihat langsung oleh mata nih. Bisa dilihat manusia, hanya saja harus menggunakan alat berupa mikroskop atau panca pembesar, tidak seorang cingguran Makassar nama ya. Terus si fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton. Nah, ieu teh karena musuhna si tuan Crab alias si plankton, makhluk hidup hewan paling kecil. Disebutnya zooplankton. Jadi tahu sekarang mah dinas pokoknya si plankton teh adalah hewan, makanya bentuknya nggak jelas ya. Si tumbuhan kecil dimakan oleh hewan kecil. Terus hewan kecil teh kurang tinggal itu. Tetapi ku ikan kecil mah kelihatan
bakteri, banyak virus. Bisa si ikan hiu teh mati lalu menjadi, kalau di darat menjadi humus, di laut pun sama, ya, jadi bangkai, menjadi tanah kalau di darat, ya. Berarti itu yang terakhirnya itu kena dekomposer, ya, diuraikan. Paham sampai sini? Selanjutnya, contoh rantai makanan pendek. Contoh rantai makanan yang pendek, yang tidak, kan tadi ada rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang, elang lalu kita kan ada 5 tuh, ya, 5 tingkatan. Kalau ini mah hanya 2. Ini adalah contoh rantai makanan pendek. Contohnya rumput dimakan oleh gajah. Kan tadi rumput dimakan kelinci dimakan ular. Sekarang kalau rumput dimakan karena lihat makhluk lain yang memakan gajah. Gajah dimakan apa? Hah? Naon? Haina. Oh, tapi dah hampir sok eleh haina ge. Soalnya si kulit gajah yang pertama, kulit gajah itu keras, yang kedua gajah itu lebih besar daripada ayam. Nah, kenapa nih? Haina, tahu tidak haina itu apa? Naon? Hah? Haina itu sejenis anjing, sejenis hewan seperti serigala. Itu haina. Di sekitar kalian pernah tidak melihat rantai makanan pendek? Coba apalagi ada yang bisa menyebutkan? Ada tidak? Apalagi nyai pendek segini, anu makan dan dimakannya hanya 2. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Ada tidak contohnya? Hah? Kucing memakan ikan. Ikan oke kan memakan tadi plankton, ternyata masih panjang. Atau ikan dikasih makan. Bisa. Dan contoh rantai makanan pendek yang lainnya, di sini ada tanaman mati, busuk. Terus dimakan apa? Cacing tanah. Pernah lihat cacing tanah? Pernah. Cacing tanah dimakan apa? Tapi burung masih bisa dimakan yang lain? Bisa, ya. Berarti kalau misalkan yang ini kurang tepat contoh rantai makanan pendeknya. Yang tepat itu yang seperti tadi, rumput atau tumbuhan dimakan oleh gajah. Contoh misalkan kalau di hutan, ya, di hutan kalian sering lihat film, ya, film kartun. Yang paling sering itu film kartun. Contoh rantai makanan biasanya yang menceritakan kartun yang di hutan. Pernah misalkan tidak lihat singa atau harimau atau hewan yang buas memakan hewan yang lebih kecil? Pernah lihat? Pernah lihat singa memakan? Biasanya singa menerkam apa? Memangsa apa? Bukan, di hutan. Makan hewan yang lain bisa memakan manusia. Kalau misalkan hewan yang mangsanya sudah tidak ada, betul bisa. Apalagi? Bukan gajah, singa memakan apa biasanya di hutan? Hah? Apa? Rusa. Singa biasanya memakan rusa. Nah, si rusanya memakan apa? Apa? Rumput. Masa rusa makan panda? Rusa itu biasanya memakan rumput atau tumbuhan. Ya. Jadi contoh rantai makanan yang di hutan, contohnya seperti itu, ya. Misalkan rumput dimakan oleh rusa. Si rusanya mati. Si rusanya benar mati karena dimakan singa. Si singa, ayah pernah lihat hewan lain memakan singa? Hewan naon? Hah? Gorila mantu. Pernah deh lihat singa dimakan naon? Singa makan kosong pasti satu. Nasi? Hah? Bukan. Singa mah pasti dimangsa. Tahu bilatung tahu? Nah, itu karena dia mati. Oke, selanjutnya. Tadi itu ada
Mari kita tahu karena lihat belalang atau sigut sudah seorang si belalang ya. Nah, si rumput dimakan belalang dimakan naon? Biasanya naon hewan naon sama makan belalang? Manuk atau si burung dimakan naon? Dimakan si elang terus mati. Itu untuk 3 ya. Tadi rumput dimakan kelinci, terus yang kedua rumput dimakan si rumput dimakan dari kepercayaan serangga ya. Rumput dimakan apa tadi teh? Belalang dimakan lagi oleh burung si burungnya dimakan lagi oleh berarti elang dengan yang pertama sudah menyambung ya. Elang nanti mati dan diuraikan ya. Nah, itu adalah ekosistem, rantai makanan dalam ekosistem. Misalkan ada 3, tadi kan ada 3, si rumput dimakan kelinci, si kelinci dimakan ular, si ular dimakan lagi oleh elang, si elangnya diuraikan. Terus si rumput, yang kedua si rumput dimakan gajah. Yang ketiga si rumput dimakan belalang dimakan oleh burung. Si burungnya dimakan oleh orang. Kembali lagi ke si orang. Berarti di situ sudah contohnya baru ada 3 tapi saling bersambung. Gitu ya. Nah, si proses rantai makanan eta dalam ekosistem karena lebih dari 1 tapi saling memakan, saling memangsa atau ada hubungannya, itu disebutnya adalah jaring-jaring makan. Kalau rantai makanan hanya 1 saja, misalkan rumput dimakan kelinci, dimakan ular, dimakan elang, mati. Kalau jaring-jaring makanan yang dari yang 1 itu ada misalkan 3, 4 atau 5 rantai makanan saling bersambung bisa. Si rumput ditambah lagi si rumput dimakan belalang dimakan ular, bukan apa itu katak. Si belalang dimakan katak dimakan ular dimakan kembali lagi ke orang. Itu kan sudah bersambung ya, bersinambungan. Nah, itu disebutnya jaring-jaring makan. Jaring-jaring makanan. Atau ada contoh lain. Lihat di sini. Itu si produsennya bunga atau tumbuhan. Di situ ada konsumen satunya kupu-kupu. Ya. Terus ada lagi laba-laba. Terus yang bawah ada konsumen satunya itu si bunga dimakan semut. Terus kemudian dimakan dimakan lagi laba-laba. Seperti yang tadi si rumput dimakan kelinci, dimakan ular, dimakan atau yang satunya lagi si rumput dimakan belalang, dimakan katak, terus katak dimakan si ular dimakan berarti itu kan saling bersambung, saling berhubungan. Nah, di situ disebutlah jaring-jaring makan. Berarti jaring-jaring makanan adalah ekosistem daripada rantai makanan ekosistem yang saling bersambung. Kemudian tadi lagi kalau misalkan rantai makanan itu ada tadi fitoplankton. Tuh di situ ada kan fitoplankton itu adalah tumbuhan berukuran sangat kecil. Dijelaskan di sini. Fitoplankton itu adalah hewan yang sangat kecil, terus dimakan oleh apa itu? Lamun. Tumbuhan yang ada di laut seperti ikan kecil, ikan tumbuhan ya. Tumbuhan seatasnya plankton. Oke, sudah paham? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Ayo teman dulu rezeki atuh. Kalau mana gitu dulu. Coba, tepuk semangat dulu biar semangat.
tadi rantai makanan. Masih ingat tidak rantai makanan itu apa? Ada yang ingat? Ayo. Ada makan dan betul, proses makan dan dimakan. Ya, itu adalah pengertian dari rantai rantai makanan. Kemudian dalam rantai makanan tadi ada beberapa tingkatan. Yang pertama disebutnya produsen atau penghasil. Kemudian si produsennya dimakan oleh konsumennya. Ada konsumen 1, bisa konsumen 2, 3, 4. Ya, yang terakhir baru apa? Tadi? Oh, di depan ada, ya. Rekomposer atau pemurai. Restu, perhatikan restu. Ya, nomor yang baik. Sekarang Bapak mau tanya, apa ada yang bisa memberikan contoh rantai makanan di sekitar rumah kalian, di lingkungan kalian? Ada yang bisa? Ada yang bisa tidak? Contohnya misalkan tadi rumput dimakan oleh kelinci, atau ada lagi yang lain? Bisa? Ada yang bisa? Pernah lihat ayam? Nah, kalau di lingkungan sekitar paling banyak itu ayam ya. Kita misalkan si rumputnya mati, si rumput lalu dimakan oleh cacing. Si cacing nanti dicakar dan dimakan oleh ayam. Si ayamnya dimakan manusia. Bisa. Manusia itu berarti konsumen paling tinggi. Pernah lihat hewan atau manusia lain memangsa manusia? Sumanto. Ya. Manusia itu pasti berakhir dengan meninggal atau mati, lalu diuraikan. Dan setelah diuraikan, manusia itu menjadi tanah atau menjadi kompos, ya. Kemudian siapa lagi yang tahu atau bisa menjelaskan kembali tadi contoh rantai makanan laut, ekosistem laut? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan, memberikan contoh atau menyebutkan kembali tadi? Itu yang kecil-kecil, si makhluk SpongeBob. Contohnya tadi ingat apa? Si tumbuhan kecil dimakan oleh hewan yang kecil. Terus hewan kecil dimakan oleh ikan ikan kecil dimakan oleh ikan sedang dulu. Si ikan sedang baru dimakan oleh ikan besar. Nah, si ikan besarnya karena sudah terlalu tua, tidak ada yang memangsa, dia mati dan diuraikan oleh dekomposer, ya. Terus yang terakhir, sampai ke yang terakhir, dari beberapa sistem rangkai makanan pada ekosistem yang saling bersambungan atau saling berhubungan itu disebut apa? Ada yang tahu? Dari beberapa contoh rantai makanan yang saling berhubungan. Tadi yang terakhir, jaring makan makanan. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau kalian sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, sekarang Bapak mau membagi kalian kelompok untuk mengerjakan soal, ya. Bapak di sini ada 5 soal untuk dikelompokkan. Kita bikin 5 kelompok, ya. Oh, ini tidak hadir ya karena kehujanan, jadi Bapak bagi dulu. Yang ini kelompok 1, yang belakang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang ini dari sini ke sini ke sini, ini kelompok 5, ya. Itu di situ. Apa? Ya, karena yang belakangnya tidak ada, jadi ini dibagi saja yang ini, ya. Bapak bagikan dulu. Caranya untuk bekerja kelompok, kalian ada yang tahu? Kerja kelompok itu harus bekerja sama, ya. Harus bekerja sama satu dengan yang lainnya. Ulang ngerjain sendiri, mulai enak-enak. Coba silakan isi nama dan nomor kelompoknya. Yang belakang 1, 2, 3, 4, yang ini kelompok 5. Maka yang Ulfa kelompok 1, Bina kelompok 2, Aksa kelompok 3, Alfian kelompok 4, dan ini Nova kelompok
kelompok 5. Kalau Pak Diso isi dulu namanya. Silakan kerjakan soalnya. Isi dulu namanya, Sir. Lalu dikerjakan. Ayo. Hah? Iya, so kerjakan. Iya, sok boleh. Pak. Kali mulai. Pak. Sok boleh. Kemudian kelompok sok. Dapat ya. Pak. Ada yang Pak. baca Pak. apa? Hah? Kelompok 1. Namanya kelompok 1 ya. Kelompok 5 ini kelompok 5. Sok. Kelompok 5 langsung. Ini kelompok 3, itu kelompok 4. Yang Gina kelompok 2. Iya, aku kelompok 3 ini. Namanya kelompok 3 patah. Sok isi. Ayo cepat, biar cepat. Sok. Pak. Salam Pak Sarana. Namun, sok langsung di sampingnya boleh kelompok 4 tulisan. Kelompok 4. Dino atas di sampingnya. Besok langsung diisi di sampingnya berarti. Sok. Tadi bisa lagi. Kurang sedikit banyaknya. Sok, kerjakan. Ini soalnya di lembar ketiga. Pak. Soalnya ada di lembar ketiga, silakan diisi. Ya, balik. Saya buka lembar ketiga. Ini baik, langsung isi lembar ketiga. Apa? Nya, cara ini. Bisa dia jauh. Cok bisa dicapai dengan itu. Bro, capai dengan itu. Boleh ayo. Tiba. Pakai apa sih? Tadi ada satu kali tiga lah. Cok, boleh kasih cok. Cok, ingat. Silakan kerjakan. Hanya 10 soal. Di lembar ketiga saya buka. Tulisan. Cok, coret. Lembar ketiga sepi itu. Ya, tulisan. Ya, udah. Udah, Pak. Cakra beri tanda silang. Iya, Bapak kasih waktu 10 menit harus beres. Bapak kerja sama. Kalau ada yang tidak mengerti ditanyakan. Sok, 10 soal, hanya 10 soal. Kerja sama. Ayo, ini ya. Iya dong, baca nanti yang salah. Enak isinya, iya kan? Nah, aku banyak bicara lagi.
Mudah-mudahan hari berikutnya kalau kita ketemu lagi dengan IPAS, kalian masih bisa mengingat apa yang sekarang Bapak sampaikan ya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga kita di berikutnya, pelajaran berikutnya nanti dengan IPAS atau pelajaran yang lain, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat ya. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Nanti IPAS setelah ini. kemudian inovatif juga dan mampu memanfaatkan teknologi digital menggunakan laptop dan internet yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Namun ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Ini adalah apa ya yang harus kita diskusikan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pembelajaran di masa ini. Bapak tadi lihat pakai efek ini yang ini dulu aja, bukan efek lagi namanya dulu aja. Kita tahu bahwa modul ajar ini merupakan seperangkat skenario yang akan seperangkat rencana skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam satu hari pertemuan. Bahkan dengan modul ajar ini bisa dilaksanakan besoknya lagi kalau memang tidak selesai kan dalam kurikulum Merdeka. Kalau tidak selesai bisa pertemuan berikutnya. Ada beberapa hal. Yang pertama saya lihat bagus dalam persepsi ya, sudah melaksanakan doa, kemudian juga ya mengabsen sudah dilaksanakan ya, bagus. Mengabsen dengan menyebutkan namanya itu sudah dapat saat dilakukan dan bagus efektif. Namun yang belum nampak di persepsi itu adalah guru tidak menyampaikan harapan positif terhadap kelasnya. Contoh misalkan anak-anak hari ini kita akan belajar, dan Bapak harapkan kalian mengikuti pembelajaran dengan serius supaya ada hasil yang dicapai hari ini, gitu ya. Alhamdulillah sekolah kita atau kelas kita meskipun dalam kondisi hujan, tapi kalian sudah hadir. Bapak berikan persepsi ya, apresiasi untuk kalian semuanya seperti itu. Kemudian tadi sudah nampak juga bagus ya, mengajar tanpa mengkondisi suasana kelas biar tidak terlalu kaku, mencari dengan adanya speaking, dengan bernyanyi, dengan tepuk tangan ya. Tinggal ditambah lagi kreativitasnya apakah dengan permainan atau dengan apa untuk mencari. Jadi ketika pembelajaran sudah mulai kaku ya, anak-anak sudah mulai boring gitu ya, boring gitu. Karena kita ngajarin misalkan situasi yang apalagi jam-jam rawan ya, ngantuk dan lain sebagainya, ganti dengan permainan dulu, gak apa-apa, diselingi seperti itu. Kemudian bagus ya. Selanjutnya yang tidak saya lihat itu peran dalam kelompok atau kelompoknya sudah bagus, membentuk kelompok ya. Namun tidak disampaikan juga ya bahwa anak-anak pentingnya berkelompok itu apa. Itu bekerja sama untuk mempermudah pemahaman ya. Pekerjaan kalau dilaksanakan secara bersama-sama kan cepat selesai gitu. Bahkan kalau berkelompok itu ada teman untuk saling bertanya gitu. Kemudian ya itu. Nah, selanjutnya juga harus memberikan apa ya, panduan tentang cara berinteraksi dan berperan aktif di dalam kelompok seperti apa. Nah kita sampaikan dulu, ya, gak usah terburu-buru ya. Anak-anak bentuk dulu kelompoknya, setelah itu kayak anak ini ya. Kemudian dibentuknya kelompok, Bapak harapkan selanjutnya interaksi. Guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok sudah bagus. Saya acungkan jempol ya, sudah nampak dilakukan. Namun ini ada yang terlewat atau bukan? Pak Nurdin tidak melaksanakan kesepakatan kelas, aturan main gitu ya.
anak-anak kalau belajar hari ini kita belajar di kelas, nah, tapi ingat satu, ketika Bapak sedang membahas tidak boleh ribut, gitu ya. Dan itu harus diulang misalkan, tapi kesepakatan. Nah, di bawahnya kan guru mengajak murid untuk mengingat aturan. Kamu budak bangun, ayo tadi apa kesepakatan kita, gitu ya. Atau bisa budak tinggi aja ya. Kesepakatan di awal misalkan anak-anak kita belajar sampai jam 10 misalkan, jam 10. Ingat, sebelum sampai jam 10 kita tidak boleh keluar kelas. Budak TK ke jam 10 kurang 10 menit, Pak istirahat. Ayo, tadi apa kesepakatan kita? Nah, itu. Dia harus selalu diingatkan oleh guru tentang kesepakatan kelas untuk disiplin kelas yang positif. Gitu. Nah, itu. Dan yang terakhir, bagus saya lihat Pak Nudi sudah menutup kegiatan pembelajaran dengan refleksi, sangat bagus sekali dan memberikan harapan untuk pembelajaran selanjutnya ya, dan ini bagus sekali. Memang harus seperti itu. Jadi menutup pembelajaran itu jangan habis waktu ya sekarang mah bro awe ya, jangan seperti itu. Bagus, ada hal-hal positif yang disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nudin, selamat ya.